saudara, mikroskopik sampel yang dibawa dari Jambi ke Laboratorium Patologi Anatomi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta sudah tiba di RSCM. Dan kita akan mengetahui kondisi terkini di RSCM. Sudah ada rekan jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano. Selamat sore, Sisko. Sisko, lalu langkah apa selanjutnya yang akan dilakukan terkait dengan sampel yang sudah tiba di Jakarta? Baik, selamat sore Jihan dan juga saudara. Benar bahwa sampel mikroskopik tersebut sudah tiba di RSCM Jakarta Pusat ini pada pukul 3 tadi dan dibawa langsung oleh Ketua Umum Persatuan Dokter Forensik Indonesia ataupun juga Ketua Tim Forensik yang menangani autopsi dari Brigadir Yosua, yaitu Dr. Ade Firmansyah pada saat ini. Dan nantinya terkait apa saja yang akan dilakukan setelah ini sudah bergabung bersama kami setelah usai ke Laboratorium Patologi dan Anatomik Dr. Ade Firmansyah. Apa kabar, dokter? Baik, alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Bisa dijelaskan langkah selanjutnya setelah penyerahan tadi di Laboratorium Patologi dan Anatomik ini akan dilakukan proses apa lagi? Ya, terima kasih. Jadi saya perlu jelaskan, jadi setelah kita mengambil sampel di Sungai Bahar kemarin, kemudian kami melakukan penyegelan sampel itu di Jambi agar tidak ada kontaminasi terhadap sampel jaringan tersebut. Setelah itu, alhamdulillah sesuai dengan waktu yang telah kami rencanakan, pada pukul 15 tadi kami sudah melakukan serah terima dengan Laboratorium Patologi Anatomik RSCM bahwa sampel ini dan telah ditandatangani berita acara serah terima. Tujuan dari semua proses ini adalah agar hasil yang nanti bisa dikeluarkan dari pemeriksaan ini tentunya memenuhi kaidah-kaidah rantai lacak barang bukti dan dapat diterima di pengadilan. Saat ini insya Allah kami dapat atensi juga dari Ibu Dirut RSCM yang sangat mendukung pemeriksaan ini dan semoga pemeriksaan ini bisa berjalan dan memberikan hasil lebih cepat. Tapi tentunya setelah kita nanti akan dinilai dulu oleh sejawat kami dokter spesialis patologi anatomik apakah sampel tersebut sudah bisa untuk diproses. Bila tidak bisa mungkin pasti akan menunggu 1 malam lagi untuk difiksasi. Setelah itu baru akan dilakukan pemrosesan dan pemotongan hingga menjadi slide yang bisa kita baca. Nah itu pun juga tentunya seperti yang telah sebelumnya saya sampaikan, sampel-sampel postmortem ini memang memiliki keunikan dan kadang konsistensi yang berbeda-beda. Ada yang keras, ada yang lembek dan segala macamnya. Nah itulah makanya, dan beberapa bagian juga harus kita lakukan pemeriksaan, mungkin tidak hanya sekali. Sampel yang kita ambil dari almarhum kemarin ada bersekitar 20-an lebih, dan itu bisa saja menjadi sekitar 40 atau 50 slide yang harus kami periksa. Nah itu yang memang makanya kita membutuhkan waktu, dan kadang-kadang juga setelah kita jadi slide, ternyata belum mencapai pada satu titik yang ingin kita periksa, terpaksa harus kita lakukan pemotongan kembali, dan kemudian dari pemrosesan kembali, dan kemudian kita baca lagi. Ataupun juga dengan pewarnaan-pewarnaan yang lain yang tentunya itulah spesialisasi dari spesialis dokter patologi anatomi ini. Dan ini memang Laboratorium Patologi Anatomi RSCM ini sudah sering bekerja sama dan sering menangani sampel-sampel postmortem dari kami. Sehingga terutama yang sampelnya berasal dari RSCM. Jadi mereka yang saya tahu juga integritas dan kualitas pemeriksaan pasti akan baik. Ini 20 sampel kemudian yang diambil. Membutuhkan waktu, kalau kita mengetahui informasi dari dokter sendiri mengatakan 2 atau 4 minggu. Ini karena kesulitannya, karena sudah beberapa hari dilakukan pemakaman dan juga formalin, apa ada kesulitan-kesulitan lain? Ya. Sehingga ini membutuhkan waktu jadi lebih lama dari yang biasanya. Apa memang seperti itu waktunya? Ya, memang waktunya harus setelah sampel ini diterima, pasti akan dinilai dulu konsistensinya, apakah bisa diproses apa tidak. Bila belum bisa diproses, maka harus difiksasi supaya jaringan tersebut bisa optimal untuk diproses. Dan setelah itu juga kita akan lakukan pemotongan dan pewarnaan yang baik, tentunya itu dari sejawat kami dokter spesialis patologi anatomi yang bisa menjelaskan. Tapi memang pengalaman kami untuk sampel-sampel postmortem ini punya banyak kesulitan. Tidak hanya pada jenazah yang sudah dikubur lanjut seperti almarhum, namun juga pada pada yang jenazah segar pun juga memiliki pertimbangan yang lain. Bila misalnya contohnya terkadang sampel itu bagian luar sudah terfiksasi dengan baik, tapi di bagian dalamnya belum, sehingga itu perlu pressure fiksasi mungkin sehari semalam lagi sebelum bisa kita kerjakan. Udah dipotong pun nanti juga kita juga harus cari bagian-bagian yang memang representatif untuk bisa
sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti yang kita cari tentunya kita ingin tahu sampel-sampel ini adalah intravitalitas luka ya. Kita harus cari apakah memang betul itu luka yang terjadi sebelum kematian atau memang tidak ada tanda-tanda intravital. Artinya memang juga tidak ada tanda-tanda perlukaan di sana. Nah, kalau kami lihat kedatangan dokter pada siang hari ini hanya sendiri. Kemana yang 6 yang lain? Apakah memang menunggu dari proses interpretasi dulu dan menjadi slide atau seperti apa nanti proses selanjutannya, dokter? Baik, setelah nanti jadi dan diproses, tentunya kami akan, karena teman-teman juga dari beberapa daerah, jadi kita akan nanti kita lakukan secara hybrid, sebagian online, sebagian hadir untuk kita bisa diskusikan bersama mana yang apa yang interpretasi kita terhadap jaringan-jaringan tersebut. Kita akan lakukan secara hybrid, begitu. Baik. Nah, berarti kalau misalnya tiba-tiba, kan kalau tadi dokter menyebutkan harus ada yang difiksasi atau lain-lainnya, apakah memungkinkan akan dilakukan otopsi ulang atau memang sudah dari sampel yang sudah didapatkan itu saja yang akan dilakukan fiksasi atau seperti apa? Ya, dari sampel yang ada ini aja. Kita udah, kan kemarin juga kita sudah ambil memang tempat-tempat yang kita sampling yang representatif dan yang kami kira juga akan memberikan hasil yang baik. Terkait masalah pelibatan keluarga juga nih, kita ingin mempertanyakan juga, karena ada keluarga-keluarga yang hanya memiliki background medis saja kemudian yang bisa diizinkan untuk masuk. Kemarin kalau bisa digambarkan seperti apa perwakilan keluarga yang di dalam sana, dokter? Ya, itu bentuk transparansi kami ya. Sebetulnya itu bukan suatu hal yang lazim atau memang seharusnya seperti halnya pekerjaan dokter di ruang operasi, tentunya tidak ada yang masuk ke dalam ya. Namun memang kami ingin menunjukkan kepada seluruh masyarakat di Indonesia bahwa ini kita bentuk transparansi sehingga ada perwakilan keluarga yang memang kami undang untuk bisa menjadi pengamat supaya menunjukkan pada seluruh kepada keluarga dan penasihat hukum bahwa kita tidak ada yang kita tutup-tutupin, tidak ada intervensi apapun di dalam ruangan itu. Ya, itu yang satu background-nya adalah seorang dokter dan yang satu lagi background-nya adalah bidan. Memang kenapa kami pilih dua-duanya dari background medis? Karena agar apa yang kita lakukan itu memiliki pemahaman yang sama. Karena apa yang tentunya dilihat oleh orang awam dengan kami yang orang medis itu bisa saja memiliki perbedaan gitu ya. Seperti misalnya contohnya adanya lebam-lebam. Kadang-kadang kita juga harus sama-sama tahu lebam itu apakah suatu luka atau memang suatu perubahan pasca kematian yang lazim terjadi. Nah, ini yang makanya kemarin kami juga bersyukur ada keluarga dari perwakilan keluarga yang juga seorang dokter. Nah, ini bisa masuk dan tentunya sebagai dokter mereka dia sudah pernah kepanitraan klinik untuk forensik dan tahu persis bagaimana suatu otopsi itu dijalankan. Jadi itu kami juga sangat bersyukur dan kami bisa tunjukkan dan semoga keluarga juga dan seluruh masyarakat Indonesia juga tahu bahwa kita juga transparan dan imparsial begitu. Terkait untuk masyarakat dan keluarga, kita masih menunggu hasil tentunya. Ini akan tetap 4-8 minggu atau bisa kurang atau bisa lebih sebenarnya untuk prediksi hasil yang bisa diketahui oleh publik ataupun juga keluarga dari almarhum Brigadir Yosua, dokter? Ya, hasil yang kita harapkan memang setelah pemrosesan itu antara 2 hingga 4 minggu itu rata-rata untuk pemrosesan sampel postmortem. Yang pengalaman kami ya. Namun semoga ini bisa kita dapatkan lebih cepat. Karena apa? Karena kami juga atensi dari pimpinan rumah sakit ya untuk pemrosesan terhadap kasus ini juga sangat baik dan kita juga harapan kami adalah kita bisa proses dengan cepat. Tapi itu tadi kami tentunya tergantung kondisinya dan itu kami serahkan kepada sejawat kami di dokter-dokter spesialis patologi anatomi. Oke, siap. Kalau gitu terima kasih Dr. Ade Firmansyah, Ketua Umum dari Persatuan Dokter Forensik Indonesia sekaligus Ketua Tim Forensik Independen yang dipercaya untuk menangani kasus Brigadir Yosua. Selamat kembali bertugas, dokter. Terima kasih. Dan itulah tadi Jihan wawancara yang telah kami lakukan kepada Ketua Umum dari Tim Persatuan Dokter Forensik Indonesia terkait masalah bagaimana kemudian langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil. Memang harus menunggu terlebih dahulu. Tadi sudah dijelaskan sampel-sampel dari 20 sampel yang didapat untuk dilakukan fiksasi sebelum bisa diinterpretasikan dan juga didiskusikan pemeriksaan lebih lanjut dengan ke-6 dokter yang lainnya. Jihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano terkait dengan sampel mikroskopik dari jenazah Brigadir Yosua yang sudah tiba di RSCM Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas kembali.